Saya nggak tahu ya saudara-saudara ya, kenapa sih urusan jersey aja sampai gaduhnya, sampai ributnya luar biasa, seolah-olah dunia ini mau kiamat. Saya nggak tahu, bagi saya itu nggak penting banget saudara-saudara, mau pakai karung goni, mau pakai plastik juga kalau mainnya bagus, targetnya tercapai, sukses ya nggak masalah saudara-saudara. Bagi saya nggak tahu itu kenapa, apakah itu murni kritik, atau ada udang di balik bakwan, atau ada motif persaingan bisnis, atau apa saya nggak tahu. Dan saya juga nggak peduli sebenarnya saudara-saudara, yang penting timnas sukses. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina. Mana lagi? Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, hanya berdasarkan akal sehat saudara-saudara. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara jersey. Tetapi bukan tentang jersey tim nasional Indonesia yang sedang menjadi pembicaraan, yang sedang menjadi kontroversial, yang sedang menuai pro dan kontra, yang sedang menjadi kegaduhan di kalangan supporter di sepak bola Indonesia. Bukan. Kita akan bicara tentang jersey yang digunakan oleh tim-tim di Asia Tenggara, saudara-saudara, di liga-liga Asia Tenggara. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang punya industri jersey sepak bola yang cukup bagus selain Thailand, saudara-saudara. Itu bisa terbukti dari penggunaan jersey di tim nasional maupun di liga. Liga Indonesia itu mayoritas menggunakan jersey produk lokal. Nanti ini akan kita bandingkan dengan liga di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Malaysia, di Thailand seperti apa, di Vietnam seperti apa, di Singapura seperti apa, ya, di 5 liga ternama di Asia Tenggara lah setidaknya saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, jadi begini, dalam beberapa hari terakhir ini ya, beberapa minggu terakhir ini bising sekali tentang jersey saudara-saudara, tentang jersey. Sebenarnya saya itu nggak terlalu tertarik lah membahas jersey. Bagi saya masalah jersey, sepatu itu hanya masalah aksesoris saja, hanya masalah kosmetik, bukan substansial untuk dibahas saudara-saudara. Nggak penting lah kira-kira seperti itu, nggak penting. Karena bagi saya yang penting itu adalah permainan tim nasional itu seperti apa, pertandingannya seperti apa, hasilnya seperti apa, targetnya itu tercapai atau tidak. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar jersey, sekedar pakaian, sekedar kulit luar. Mau pakai karung goni juga nggak masalah, mau pakai plastik juga nggak masalah. Yang penting timnya main bagus, timnya tampil luar biasa, target tercapai, pemainnya tidak ngacau. Itu yang jauh penting saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, lambat laun saya merasa kok ini perdebatannya ini semakin ngaco ya, semakin aneh ya. Saya nggak tahu ya, ada kritik yang bermunculan, wajar lah, tentu saja wajar, negara demokrasi, kritik celah pun nggak masalah. Tetapi kok lambat laun ini kok semakin bagaimana ya, menurut saya aneh lah pokoknya. Apakah ini benar-benar kritik atau ini semacam ya ada udang di balik bakwan? Saya nggak tahu. Maksudnya apakah ada persaingan bisnis atau apa nggak tahu lah. Kalau memang Anda merasa, kalian supporter merasa ini tidak ada yang tidak beres dengan pengadaan jersey ini, ya tinggal lapor aja ke KPK kan. Nggak masalah. Lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau ke Kejaksaan Agung supaya disedik apakah prosesnya benar atau tidak. Gitu aja kok repot.
Itu saudara-saudara, saran saya seperti itu. Jadi tidak usahlah terlalu dipermasalahkan, dilebar-lebarkan seolah-olah nggak ada urusan yang lebih penting dari hal itu. Kan kita juga lihat sendiri penampilan tim nasional kita juga lumayan sudah bagus. Dan sekarang ini dalam waktu dekat, dalam waktu 2 minggu ke depan ini akan ada Piala Asia U23. Itu yang jauh lebih penting kita bahas. Itu yang jauh lebih penting untuk kita dukung sama-sama, kita soroti daripada urusan jersey. Jersey itu kan selera saja lah, selera saja. Mungkin saja ya kualitasnya bagus atau tidak saya juga nggak tahu, karena saya juga nggak pernah tertarik untuk membeli jersey tim nasional maupun jersey klub. Ya hanya beberapa saja saya punya, tetapi tidak terlalu fanatik lah, biasa aja saudara-saudara kalau saya sih. Jersey ini saudara-saudara, terkait jersey, sebenarnya masalah jersey kontroversi bukan hanya di Indonesia saudara-saudara. Di Jerman, tim nasional Jerman itu juga kontroversi saudara-saudara muncul. Kenapa? Ada 2 kontroversi sekaligus. Kontroversi pertama ketika Asosiasi Sepak Bola Jerman, DFB, itu berencana mengganti Adidas dengan Nike. Adidas itu kan produk lokal Jerman dan sudah menjadi sponsor Jerman sejak 1950-an lah, udah bertahun-tahun yang lalu. Zaman saya belum lahir, zaman bapak saya, ayah saya masih kecil. itu mereka ingin mengganti itu menimbulkan kontroversi ya, sama dengan Indonesia lah kontroversi, tapi kontroversi di sana jauh lebih substansif dibanding kontroversi yang ada di Indonesia. Kemudian kontroversi lainnya adalah jadi jersey nomor punggungnya Jerman itu yang nomor 4. Kalau saudara-saudara perhatikan, nomor 4 ya, kalau ditambahin angka 4, berarti kan ada 44. Itu ternyata mirip dengan salah satu simbol pasukan elit Nazi. Pasukan paling kontroversial, pasukan paling rasis, fasis, SS. Nah, itu kalau dilihat itu mirip, dan itu membuat Adidas sudah melarang penjualan jersey dengan nomor punggung 44. Jadi tidak ada opsi untuk memilih nomor punggung 44. Itu nggak ada. Kemudian Asosiasi Sepak Bola Jerman juga sudah akan mengganti jersey itu. Jersey nomor motif yang nomor 4 itu akan coba diganti sedemikian rupa. Itu kan jauh lebih substansif daripada masalah kontroversi yang ada di Liga Indonesia. Saudara-saudara amati dengan lebih seksama saudara-saudara terkait jersey ini ya, saudara-saudara, terkait jersey ya. Indonesia ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, itu menjadi salah satu negara setidaknya di Asia Tenggara lah. Kita bicara Asia Tenggara karena yang paling dekat. Gak usah kita bicara jauh-jauh. Asia Tenggara itu setidaknya ya, Indonesia itu menjadi negara dengan industri jersey yang cukup mapan, cukup terdepan. Sebelumnya itu Thailand, saudara-saudara. Thailand itu luar biasa industri jersey-nya, jersey sepak bola. Sekarang ini sudah mulai bisa disalip, dilewati oleh Indonesia. Itu luar biasa, saudara. Kenapa? Faktanya ini, saya kasih tahu ya, fakta Liga Indonesia saja. Liga Indonesia musim ini, musim sebelumnya juga banyak. Dari 18 tim Liga Indonesia musim ini, Liga 1 saudara-saudara, dari 18 tim ya, 17 diantaranya menggunakan jersey produksi lokal. Hanya ada 1 jersey yang menggunakan Kelme. Kelme itu produksi Spanyol. Itu adalah Persik Kediri kalau nggak salah, Persik Kediri. Selebihnya itu produk-produk lokal. Misalnya SEA, produksi Arema. Kemudian Spek, Bali United. Kemudian Barito Putra itu kalau nggak salah dia cuma itu apakah Hasnur atau apa saya nggak tahu. Kemudian Mills, Bayangkara FC sama Dewa United. Kemudian ada Etams, Borneo Samarinda. Kemudian DRX. DRX itu Dewa United, saudara-saudara. Kalau nggak salah dulu sempat Mills ya. Kemudian ada X10, Madura. Kemudian ada Azza, Persebaya. Azza, Asrul Ananda. Sportama, Persib. Kemudian Juraga, Persija. Kemudian ada Mars 10, itu Persikabo. Kemudian ada Persis Solo, itu produksi sendiri, produksi klub. Kemudian ada Riors, PSIS. Ada Rewako, PSM. Ada SMBD, PSS Sleman. Ada 100, itu Rans Nusantara. Itu 17 dari 18 peserta Liga 1 menggunakan merek lokal. Itu saudara-saudara, itu belum termasuk Liga 2. Liga 2 lebih banyak lagi saudara-saudara, merek lokal, produksi klub sendiri. Kemudian tim nasional Indonesia juga sejak 2019 sudah menggunakan produk lokal. Mills, sekarang ada apa ya sekarang ya? Ersgo atau apalah. Dulu juga pernah kita menggunakan produk lokal itu waktu Piala Asia 2004, produksi sendiri. Waktu itu manajernya yang jadi
Bandingkan dengan jersey di klub di liga tetangga kita, saudara-saudara, liga tetangga. Misalnya ini ya, kita ambil contoh yang paling dekat, Malaysia. Liga Malaysia itu dari 12 peserta itu berimbang lah antara jersey produk lokal dengan jersey produk luar negeri, luar Malaysia. Misalnya, Johor Darul Taksim itu masih menggunakan Nike. Kemudian ada Kuala Lumpur City menggunakan Li-Ning. Li-Ning adalah produk dari Cina. Kalau Nike produk dari Amerika lah. Kita semua sama-sama sudah tahu lah. Kemudian ada lagi Negeri Sembilan itu menggunakan Kelme. Kemudian ada lagi Lotto, Sabah. Sabah itu menggunakan Lotto. Kemudian ada lagi Selangor itu menggunakan Joma. Joma, saudara-saudara, itu yang dari produk mancanegara, produk luar, produk asing. Kemudian yang dari lokal juga ada, saudara-saudara. Misalnya Kedah Darul Aman itu menggunakan produk yang namanya ALX. Kemudian ada Kelantan Darul Naim menggunakan produk yang namanya PUC Sport. Kemudian ada lagi Kuching City itu menggunakan Star Sport. Kemudian ada Penang FC itu menggunakan kaki jersey, tulisannya begitu, produknya, mereknya. Kemudian ada lagi Perak menggunakan Citah, produk lokal juga. Kemudian ada Sri Pahang itu menggunakan Voltra. Kemudian ada lagi Terengganu itu menggunakan ALX sama dengan Kedah Darul Aman. Sementara tim nasional Malaysia sendiri menggunakan Nike, saudara-saudara. Nike sudah sejak, kalau nggak salah itu seingat saya itu sejak 2000 berapa ya? 2007 atau 2008 ya. Sebelumnya kan mereka menggunakan Adidas. Cukup lama sekali tim nasional Malaysia itu siapa? Harimau Malaya itu menggunakan Adidas, kemudian setelah itu berganti menjadi Nike. Dan sampai sekarang, kalau ya saudara-saudara, kita menyeberang ke Singapura. Di Singapura juga dominasinya adalah aparel, jersey dari produk-produk luar Singapura. Mereka hanya punya satu produk lokal dari Singapura itu namanya 50-50. Itu dipakai oleh Albirec Niigata, saudara-saudara. Albirec Niigata Singapura. Kemudian selebihnya adalah produk luar. Misalnya Adidas dipakai oleh Balestier Khalsa. Kemudian Warik itu dipakai oleh Tampines Rover. Kemudian ada Pitch itu DPMM, klub dari Brunei yang main di Singapura, dan ini adalah produk dari Brunei juga, produk lokal. Kemudian ada FBT itu Geylang Internasional, ada Kelme itu Hugang United, kemudian ada Puma, saudara-saudara. Puma itu adalah Lion City Sailor. Kemudian ada FBT lagi Tanjung Pagar, dan Young Lion itu menggunakan Nike, saudara-saudara. Sementara tim nasional Singapura itu menggunakan Nike, saudara-saudara. Produknya adalah Nike. Itu tadi di Singapura. Kemudian di Vietnam, saudara-saudara. Di Vietnam ini juga hanya ada satu aparel lokal yang namanya Camito. Camito ini dipakai oleh beberapa klub di Liga Vietnam. Misalnya Bikamek, Binh Duong itu menggunakan Camito. Kemudian Hanoi Police itu menggunakan Camito. LPB Bank Wang An Gialai. Itu dia juga Camito. Kemudian ada lagi Canhua. Kemudian ada lagi Bindin. Itu juga Camito. Selebihnya adalah produk luar. Misalnya si Jogar Bola. Jogar Bola itu adalah produk dari Jepang, saudara-saudara, yang digunakan oleh Tanhua. Kemudian Haipong, Hanoi FC. Kemudian Ho Chi Minh City. Kemudian ada lagi Mitre itu dari Inggris, kalau nggak salah itu digunakan oleh Tansap Namdin. Kemudian ada lagi Grand Sport digunakan oleh Song Lam Ngean. Kemudian ada Quang Nam itu menggunakan Kelme. Kemudian ada lagi Grand Sport itu digunakan oleh Hong Lin Hatin. Itu saudara-saudara. Sementara tim nasional Vietnam sendiri menggunakan Jogar Bola produksi dari Jepang setelah sebelumnya menggunakan Grand Sport dari Thailand. Produksi jersey lokal ini, saudara-saudara, Liga Indonesia ini tidak mendapat saingan lebih serius dari Thailand. Ya bukan saingan ya, memang Thailand ini sudah industrinya sudah sejak lama sekali, sejak lama mereka memproduksi jersey lokal sendiri. Kalau Indonesia ini saya perhatikan baru kurang lebih 10 tahun terakhir. Kalau Thailand itu sudah lama, sudah sejak tahun 80-an, 70-an. Karena memang produsen besar itu dulunya membuka pabrik di Thailand sebelum kemudian direlokasi ke Vietnam, ke Indonesia, ke Malaysia, ke mana lagi ya? Ya ke Kamboja kayak begitu. Dulu
pionir awalnya itu Thailand. Jadi wajar kalau Thailand sudah memiliki produk aparel lokal itu yang dipercaya digunakan tim nasional Thailand itu sudah sejak lama. Dari dulu Thailand selalu menggunakan produk lokal. Dulu ada FBT. Saya dulu pernah punya jersey FBT, saudara-saudara. Jersey FBT tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Kemudian mereka juga menggunakan Grand Sport. Sekarang menggunakan Warik, saudara-saudara. Warik. Dan itu juga berlaku di Liga Thailand. Di Thai League 1 maupun Thai League 2. Kita lihat saja misalnya di Thai League 1, saudara-saudara, itu ada banyak sekali produk jersey lokal. Misalnya Ari. Ari itu produk yang digunakan oleh Bangkok United. Kemudian ada lagi Grand Sport digunakan oleh Chiang Rai United. Bahkan Chonburi, saudara-saudara, itu memproduksi jersinya sendiri. Kemudian Lampun Warrior menggunakan Warik. Kemudian Muangthong United menggunakan Shoot. Shoot itu lokal brand. Kemudian Nakhon Pathom United menggunakan Ocel. Ocel. Kemudian Polistero menggunakan FBT, Port FC, klubnya Asnawi menggunakan Grand Sport, PT Pracucap, itu klubnya siapa ya? Itu menggunakan Volt. Kemudian Ratchaburi itu menggunakan Ego Sport. Nah, Ego Sport ini yang dianggap mirip dengan Air Sport apa-apalah itu yang pro timnas Indonesia. Kemudian ada lagi Trat, itu menggunakan Volt. Selebihnya adalah produk-produk dari luar, misalnya Utatani menggunakan Kelme, Sukhothai menggunakan Kalpa, kemudian mana lagi, Konkain United menggunakan Kappa, kemudian Buriram United menggunakan Kelme, kemudian BG Pathum United menggunakan Nike, saudara-saudara. Nah, itu yang tadi dari Thailand, saudara-saudara. Keren lah, keren. Jadi saudara-saudara, jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya berdasarkan paparan dari komentator gadungan adalah jangan saling hujat, saudara-saudara. Jangan saling hujat sesama produk lokal. Ibarat kata sesama bis kota itu jangan saling mendahului. Justru harus saling mendukung. Karena ini adalah produk lokal, menggerakkan ekonomi lokal, menggerakkan ekonomi Indonesia. Sumber daya manusianya berasal dari Indonesia, walaupun mungkin konsultannya dari luar, teknologinya juga ada di Indonesia. Jadi itu harus saling dukung, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mencari-cari kelemahan. Kalau memang itu produknya tidak bagus, ya katakan tidak bagus, tetapi tidak usah dicari-cari. Dicari-cari kelemahan, dibanding-bandingkan. Oh, si produk A ini bagus ini, produk B bagus ini, oh lebih baik produk A. Itu kan masalah selera saja, saudara-saudara. Kemudian masalah jersey tim nasional itu kan, ya saya nggak tahu ya prosesnya bagaimana. Apakah itu lewat tender secara terbuka atau tertutup, atau penunjukan. Tetapi kalau Anda merasa supporter, pengamat, pandit, atau apapun orang-orang yang merasa pintar, ya dan merasa paling ngerti, paling jago, merasa keberatan, ya tinggal aja Anda laporkan. Membuat laporan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Atau ke Kejaksaan Agung untuk meminta menyelidiki ini apakah prosesnya sudah benar atau tidak. Karena PSSI itu juga mendapatkan duit dari APBN, saudara-saudara. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, itu berarti dia harus diaudit juga oleh publik. Dia juga bisa dilaporkan ke KPK, dia bisa disidik oleh Kejaksaan Agung karena dia menggunakan duit dari rakyat, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak seperti kementerian atau lembaga di pemerintahan lain, di Pemda, di mana-mana itu. Tetapi Anda bisa melakukan itu. Dan ya, kesimpulan saya tetap, saudara-saudara, gak usah saling hujat lah, hentikanlah kegaduhan ini, gak usah dipermasalahkan jersinya bagus atau tidak, jersinya jelek atau baik, atau bagaimana motifnya, itu kan selera saja. Justru yang lebih penting sekarang adalah kita fokus dukung tim nasional Indonesia U23 yang sebentar lagi akan bertanding di Piala Asia U23. Itu saja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membahas jersey yang digunakan oleh klub-klub di liga-liga di Asia Tenggara. Setidaknya ada di 5 liga ternama di Asia, 5 liga top di Asia Tenggara, saudara-saudara. Indonesia, Liga Malaysia, Liga Thailand, Liga Vietnam, dan Liga Singapura. Dan ternyata di situ, saudara-saudara, didapatkan fakta bahwa Liga Indonesia itu memiliki jumlah jersey
lokal terbanyak, saudara-saudara. Dari 18 tim, saudara-saudara, yang tampil di Liga 1 musim ini, saudara-saudara. 17 diantaranya menggunakan produk lokal, saudara-saudara. Keren, saudara-saudara. Keren, baik produk lokal yang sudah punya nama seperti Speck, seperti Mills, hingga produk-produk lokal yang tidak, ya, yang hanya buatan klub aja, buatan lokal di situ setepat. Misalnya yang digunakan oleh PSS Sleman, Arema, kemudian Persija itu si Juraga, dan lumayan lah dibandingkan dengan Malaysia yang cukup banyak juga jersey dari luar. Kemudian Thailand itu juga jersey lokalnya cukup banyak, tetapi juga ada yang dari luar. Nah, dan dibanding Indonesia lebih banyak Indonesia yang menggunakan jersey lokal. Vietnam juga ada jersey lokal, juga hanya ada satu merek yang digunakan oleh beberapa klub. Selebihnya adalah jersey dari luar, baik dari Eropa maupun dari Asia, dari Jepang, dari Cina. Singapura juga sama, saudara-saudara. Hanya ada satu jersey lokal produksi Singapura yang uniknya digunakan oleh tim dari Jepang. Albirex Niigata Singapura. Selebihnya adalah jersey-jersey yang digunakan dari luar, baik dari Thailand, dari Jepang, dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Nah, itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan begitu pula juga tim nasional. Tim nasional Indonesia menggunakan jersey produk lokal setelah sejak tahun 2019, sejak berpisah dengan Nike. Thailand itu sudah lama sekali menggunakan produk lokal, mulai dari FBT, Grand Sport, kemudian sekarang kalau nggak salah Warik. Sementara negara-negara lain masih menggunakan jersey produksi luar, Adidas, Nike, kemudian Jogar bola produksi Jepang. Kemudian Kelme, Puma, seperti itu, saudara-saudara. Tapi Indonesia dan Thailand konsisten, saudara-saudara, dengan jersey produk lokal di tim nasional. Sementara Indonesia ya baru beberapa tahun terakhir ini, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!